Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, channel Agile Mentor ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan cuaca yang cukup cerah ya, alhamdulillah, dan kondisi kami setelah teman-teman semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya di sini. Alhamdulillah, semoga teman-teman juga di sana berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini teman-teman semuanya, kita akan sedikit ada podcastan khusus ya terkait dengan transformasi digital gitu ya teman-teman ya. Ini pembahasan yang cukup menarik karena memang ini mencakup ke berbagai aspek atau peta isunya tidak lepas di mana kita melakukan pelayanan dan promosi produk di era digital ini. Khususnya tentunya adalah bahwa backbone perekonomian kita ini sekarang dinominasi oleh UMKM ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya, akan sedikit memberikan pembahasan ya, spill gitu tentang bagaimana pengaplikasian transformasi digital itu untuk pelayanan dan promosi produk bagi UMKM ya. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa UMKM ini ya, kemenangan UMKM ini merupakan suatu backbone ya perekonomian di Indonesia gitu ya, dimana mayoritas ya ini penyerapan tenaga kerja ini cukup besar ya. Tentunya juga selain penyerapan tenaga kerja juga UMKM ini berkontribusi secara signifikan terhadap PDB gitu ya teman-teman. Jadi kontribusi UMKM ini 60%, sementara untuk PDB ya, sementara untuk penyerapan tenaga kerja ini cukup besar yaitu 97% ya. Nah ini tentunya ini kita harus segera scale up karena ini satu-satunya ya sebagai eksistensi perekonomian di Indonesia. Ini diperlukan suatu landasan yang kuat bagaimana agar mereka tetap bisa bertahan dan eksis melalui digitalisasi yang merupakan suatu landasannya kuat untuk bagaimana mempertahankan eksistensi UMKM dan juga peluang pertumbuhannya dari teman-teman semuanya. Nah tentunya perlu kita ketahui sebelumnya bahwa UMKM ya UMKM tradisional tentunya mungkin menghadapi beberapa tantangan di mana akses permodalan terbatas. Ini merupakan suatu hal yang klasik ya untuk semuanya, khususnya mungkin kita sering mendengar kendala-kendala UMKM terkait dengan akses permodalan yang terbatas karena memang perbankan juga istilahnya belum terlalu mengenal atau juga belum menumbuhkan kepercayaan ya, sehingga investor tidak bisa memberikan suatu suntikan dana karena memang crowdfundingnya belum bisa berjalan untuk bagaimana menggerakkan perekonomian khususnya untuk mengangkat potensi-potensi produk-produk khas gitu ya yang ada di Indonesia ini. Ya ini merupakan tantangan yang memang dialami dia oleh UMKM ya. UMKM tradisional tentunya yang memang belum sepenuhnya dikelola secara profesional ya. Dan di sini tentunya juga berdampak domino terhadap bagaimana pengelolaan manajemen keuangan yang secara administrasi ya memang tidak begitu rapi karena memang tidak ada standar bagaimana pencatatan keuangan. Jadi mungkin secara tradisional ketika kita ada ya suatu transaksi atau kegiatan tidak langsung dicatat ya karena memang nantilah belakangan, karena ini bukan paradigma ya kalau kita catat bahwa setiap pencatatan itu ketika
terjadinya aktivitas langsung dicatat ya. Ini merupakan suatu aksioma pengelolaan keuangan yang benar. Jadi tidak bisa dinantikan gitu ya, karena memang pencatatan di manajemen keuangan ini perlu secara current dicatat berdasarkan aktivitas atau kejadian yang current atau yang sedang terjadi ya. Tentunya pengelolaan UMKM dulu dia secara tradisional yang belum dikelola secara profesional, tentunya pemasarannya yang belum luas atau belum ya artinya masih dari mulut ke mulut, yang secara tradisional hanya menggunakan penawaran-penawaran yang lebih cenderung kepada stagnatisme ya, stagnan, sehingga tidak ada inovasi-inovasi yang bisa menyebabkan attract the customer, continuing attract customer. Jadi dalam hal ini ya artinya tidak ada inovasi-inovasi pemasaran ya, karena memang miskin dari inovasi, karena memang tadi pemikiran dan pengelolaan UMKM ini terbatas kepada bagaimana penawaran secara konvensional, tidak disesuaikan dengan karakteristik etnografi, bagaimana mereka bertindak ya, bagaimana lokasi behavior dari customer yang kita akan tawari. Ini kita lebih mengesampingkan hal itu, sehingga memang pemasaran UMKM ini berdampak kepada keterbatasan karena tidak melihat aspek-aspek ya, salah satunya adalah etnografi atau karakteristik suatu customer atau ya suatu pelanggan atau konsumen di suatu tempat tertentu itu ya, teman-teman semuanya oke. Nah, itu adalah tantangan yang sering terjadi ya, dialami mungkin bagi teman-teman UMKM di masa yang lalu ya. Alhamdulillah sekarang juga perkembangan UMKM di Kota Tasikmalaya khususnya cukup bergairah ya, karena dengan kesadaran terkait dengan pengelolaan suatu perusahaan yang visioner menyebabkan perusahaan dapat berkembang secara signifikan ya. Jadi apa itu perusahaan visioner? Jadi perusahaan visioner ini adalah perusahaan yang mewajibkan melakukan transformasi digital ya. Nah, ini perlu dicatat. Jadi perusahaan visioner itu adalah perusahaan yang mewajibkan melakukan transformasi digital. Perlu dicatat, itu transformasi itu adalah bagaimana kita salah satunya adalah scale up dari bagaimana penjualan yang stagnan dengan bantuan profesionalisme digital, sehingga penjualan menjadi lebih dominan dan bisa menghasilkan suatu penjualan yang signifikan ya. Nah, ini seperti yang dikatakan Jeff Bezos ya. Jadi ya pengusaha di Amazon memang diawali dengan bagaimana Jeff Bezos ini sebagai perintis dalam bagaimana menjual di market yang khusus ya terkait dengan Amazon ya. Jadi Jeff Bezos berpendapat bahwa there is no alternative to digital transformation. Visionary companies will carve out new strategic option for themselves, those that don't fail. Jadi perusahaan yang tidak visioner itu akan gagal di kemudian hari, artinya seperti itu. Jadi sangat penting dilakukan transformasi digital belum terlambat ya, karena memang kita sedang berproses untuk dalam bagaimana perusahaan ini mencapai goalnya dan berada on the track gitu ya. Sebagaimana urgensi dari transformasi ini tentunya sangat penting, terutama adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM ya, dimana menurut World Bank tahun 2020 ya, bahwa UMKM yang terdigitalisasi ini cenderung 3 kali lebih tahan lama ya, tahan terhadap goncangan ekonomi ya. Pernah dulu kan kita mengalami pandemi COVID ya, menyebabkan kita stuck gitu ya, tapi dengan adanya digitalisasi ini perusahaan tetap bisa berjalan itu ya.
Nah, terutama ada program juga UMKM Go Online ya, yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, yang bertujuan untuk mendukung gitu ya transformasi digital usaha mikro gitu ya, kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia tuh teman-teman ya. Jadi program ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk gitu ya teman-teman ya. Oke, next bahwa sekarang di era digital ini tentunya UMKM menghadapi beberapa tantangan ya. Ada 3 tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di era digital di masa ini. Yang pertama adalah terkait dengan keterbatasan teknologi, tentunya terkait dengan tools ya, di mana memang ketika kita ingin menguasainya perlu juga dengan peralatan yang cukup canggih dan juga tidak murah gitu ya, dan juga biaya pelatihan yang cukup luar biasa, sehingga ya pada akhirnya ketika kita tidak care terhadap literasi digital, maka akan minim literasi digital ini akan berdampak kepada bagaimana nasib UMKM di masa depan, terutama saat ini di era digital. Sehingga tantangan kita terutama melihat 3 tantangan ini, terutama di perguruan tinggi ini sangat care sekali ya, terutama dari Universitas Bakti Tunas Husada, untuk bagaimana ini kami menjadi solusi terhadap 3 tantangan UMKM di era digital ini ya, terutama yang pertama adalah terkait dengan keterbatasan di teknologi, yang kedua adalah minimnya literasi digital, yang ketiga adalah ketergantungan pada platform besar ya. Jadi teman-teman UMKM memerlukan suatu brand yang cukup kuat sehingga mereka lebih bisa dikenal luas di masyarakat ya, tidak berada di dalam bayang-bayang platform yang cukup besar ya di marketplace ya. Nah, ini juga kalau kita lihat masalah di platform besar ini tentunya terkait yang pertama terkait dengan komisi dan biaya iklan yang tinggi teman-teman, apalagi mulai Juli bulan ini pemerintah melakukan pajak ya. Kemarin Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani melirik bahwa setiap transaksi itu akan dikenakan pajak sebesar 0,5% ya. Nah, ini juga yang kedua tantangannya adalah bahwa algoritma yang mendahulukan brand besar ini mempunyai daya pikat yang luar biasa ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini merupakan tantangan bagaimana supaya UMKM pun bisa membranding diri supaya mereka mempunyai brand yang kuat gitu ya. Nah, sehingga penakik akhirnya karena kita tenggelam dalam platform yang besar ya, terutama data pelanggan ini akan dikuasai platform besar tersebut teman-teman semuanya ya. Sementara branding UMKM ini tidak terlalu image ya, tidak terlalu ditonjolkan. Nah, ini merupakan tantangan kita bersama ya teman-teman semuanya ya. Nah, jadi solusinya teman-teman semuanya adalah kemandirian digital ya teman-teman ya. Yang pertama dengan bagaimana kita bisa membangun website sendiri ya, kontrol penuh. Nah, sementara kita sebagai yang saya khususnya kami yang mempunyai kepedulian yang luar biasa terhadap UMKM ini juga ingin sebetulnya ya dari kami dari tim yang di dalamnya terdiri dari dosen-dosen pengusaha yang juga kami terutama kolaborasikan, dan juga kami menyediakan berkompeten untuk bagaimana menjadi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM di era digital yang berkaitan dengan keterbatasan teknologi, minimnya literasi digital, dan ketergantungan pada platform besar. Nah, ini tantangan kami ya, bila mungkin ada teman-teman UMKM yang ingin menambahkan
bisnisnya di era digital, ya bisa kami sebagai konsultan di area digital marketing yang beralamat di Jalan Cikalang Tengah nomor 45 ya bisa menjadi solusi karena masalah tiga besar ini ya, gimana bagi UMKM khususnya dia bisa Sunda, bagaimana dia bisa membranding perusahaannya gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana Anda produk yang dibuat gitu sesuai dengan permintaan pasar, dan ini memerlukan kajian etnografi ya teman-teman ya. Oke, jadi solusi kemandirian digital ya insya Allah kami merupakan salah satu solusi bagi teman-teman UMKM semuanya itu ya teman-teman. Jadi ini dampak dari transformasi digital ya bagi UMKM. Ya kami ingin mencita-citakan bersama-sama berkembang maju supaya teman-teman di UMKM ini mempunyai peningkatan akses pasar ya signifikan, terus juga mempunyai adanya efisiensi operasional dan pengurangan biaya gitu ya. Terus adanya peningkatan pengelolaan hubungan dengan pelanggan ya, customer relationship management, dan juga adanya kita membantu teman-teman UMKM untuk melakukan transformasi layanan pelanggan secara terus-menerus ya. Juga adanya peningkatan akses pada pembiayaan supaya perusahaan UMKM ini bisa dipercaya ya, khususnya mulai lembaga-lembaga keuangan itu atau investor-investor yang tertarik untuk memutarkan uangnya untuk mendapatkan suatu revenue di kemudian hari. Terus juga adanya peningkatan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan, ini sangat penting. Nah ini bagaimana kami dari yang menjembatani antara pihak pengusaha ya dengan ya pelaku usaha ini ya, kami insya Allah siap menjadi partner bagi teman-teman di UMKM ya. Alhamdulillah kami saat ini juga sedang mengembangkan digital marketing dan pemberdayaan untuk bagaimana melakukan siaran-siaran terkait dengan promosi yang ada di salah satu kerajinan yang ada di Kota Tasikmalaya ya. Ini merupakan transformasi layanan pelanggan yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan inovasi dan daya saing gitu ya. Selanjutnya kami berharap adanya peningkatan pengelolaan rantai pasok atau supply chain sehingga produk itu bisa sampai secara akurat, secara tepat sasaran terhadap customer yang kita didik ya teman-teman semuanya. Nah ini memang kehadiran kami ini tentunya adalah bagaimana kita bisa menjawab terkait dengan bagaimana upaya-upaya transformasi digital ini akan berjalan dengan lancar, dengan bisa overcome atau menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya ya. Yang kedua adalah terkait dengan resistensi terhadap perubahan gitu ya. Ini merupakan tantangan bagaimana kita bisa melakukan komunikasi lebih lanjut dengan para pengusaha UMKM agar mereka tidak semakin tertinggal. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita lakukan konsultasi juga, melakukan solusi juga terkait dengan keamanan data ya, atau juga menjawab tantangan kurangnya keterampilan dan pengetahuan terkait dengan marketing digital dan termasuk juga infrastruktur digital ya, dengan tantangan biaya investasi yang cukup tinggi dan kekhawatiran regulasi dan kebijakan digital serta persaingan dengan perusahaan besar. Ini insya Allah secara bertahap kami mencoba untuk menjadi bagian dari solusi teman-teman di UMKM itu ya. Nah, karena memang kamu juga dalam hal bagaimana pengelolaan otomatisasi ini juga akan kami kembangkan di kemudian hari sehingga teman-teman di UMKM dapat membina secara baik ya, memelihara customer secara baik dengan semboyan 7
24/24, artinya pelayanan 24 jam selama 7 hari dengan adanya pelayanan terhadap pelanggan melalui pemanfaatan teknologi yang kami kembangkan. Demikian pengantar untuk teman-teman di UMKM. Kami doakan agar teman-teman semuanya berada dalam kesuksesan, kelancaran, terutama dalam menghadapi era tantangan digital dan kondisi globalisasi yang kurang menentu saat ini. Tetapi paling tidak kita menguatkan pondasi yang harus kita canangkan. Kita harus memperdalam insightfulness terkait dengan customer kita ya. Ketika kita tidak mengenal customer kita dengan baik, tentunya apa yang kita upayakan akan kurang maksimal atau sial. Nah, demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Untuk materi berikutnya akan lebih menarik lagi. Ini hanya sebagai pengantar saja untuk bagaimana keberadaan kami yang saat ini membantu teman-teman UMKM di dalam memasarkan produk-produk digitalnya dengan tadi ya 3 permasalahan. Kami menjawab 3 permasalahan dari teman-teman UMKM terkait dengan keterbatasan teknologi, keterbatasan SDM, terus juga minimnya literasi digital serta ketergantungan pada platform besar saat ini ya teman-teman yang memang dirasakan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang belum share maksudnya ya belum bergabung, silakan klik Agile Mentor channel ini ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.